Rajab bulan nanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Bagaimana mungkin bunda bisa panen kalau bunda nggak nyiram, kalau bunda nggak? Jelas? Rajab sudah lewat. Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bunda dan teteh menyiapkan bekal? Masih ada. Kita masih ketemu Sya'ban hari ini. Ketemu Sya'ban, apalagi sekarang sudah mau masuk nisfu Sya'ban sebentar lagi. Bunda masuk, kemudian nanam, siram, sampai kemudian nanti bulan Ramadan kita bisa mendapatkan panennya. Betul apa betul? Apa temanya? Bekal hati bertemu Ramadan. Bunda sayang, kalau 1 bulan ke depan kita diberikan kabar akan ada tamu yang istimewa datang ke rumah kita, kira-kira kita persiapan atau tidak? Persiapan, betul? Paling gampang begini, bunda punya anak perempuan, misalnya anak perempuan itu dikabari kalau bulan depan akan datang bagi calon mantu kita sama besan kita, betul? Kira-kira datangnya bulan depan, dari mulai sekarang kita persiapan atau tidak? Pasti persiapan, betul? Apa yang disiapkan kira-kira? Rumah lamun warna catnya sudah mulai agak sedikit buruk, betul? Dicat deui, bener? Dicat deui. Sofa kalau sudah mulai jelek, dia apa? Mau diganti. Walaupun nyicil, bener tuh? Betul apa enggak? Ada tamu, sofanya diganti, betul? Kemudian apalagi? Kita akan nanya sama calon besan kita, sama calon mantu kita, senengnya makan apa, betul? Kita akan nyiapin makanan terbaik, betul? Kalau dia orang luar kota, misalnya di Bandung, datang ke Bogor, setidaknya kita akan tanya, nanti mau oleh-oleh apa? Mungkin disiapin roti unyil misalnya, betul? Apalagi kalau ke Bogor, bolu tales, ulah nyebutkan merek, roti unyil Venus, iya roti unyil, betul? Kenapa? Yang datang adalah tamu istimewa. Ini analogi pertama. Pasti bunda akan menyiapkan persiapan terbaik, akan menyiapkan suguhan terbaik. Kenapa? Karena yang datang adalah tamu yang istimewa. Betul? Ibarat yang lainnya begini lagi, analogi yang lain. Bunda, misalnya seorang atlet, bulan depan akan ikut olimpiade. Sudah mulai dekat. Kalau kita mau juara, harus latihan atau tidak? Kalau kita mau juara harus persiapan atau tidak? Begitulah gambaran sederhana ketika kita melihat bulan suci Ramadan. 1, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, tamu yang istimewa, maka persiapannya pun harus istimewa. Kenapa? Mohon maaf, kalau bunda tidak mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk tamu yang istimewa, berarti sama dengan kita tidak mengistimewakan tamu itu. Betul atau tidak? Kalau orang biasa, ya mungkin biasa kita nanggepinnya. Kalau sesuatu itu biasa, mungkin kita biasa nanggepinnya. Tapi ini sesuatu yang istimewa, maka kita akan menyiapkan persiapan yang istimewa juga. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sana kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan adalah, hanya sayang Ramadan datangnya setahun berapa kali? Sekali. Betul? Kalau kita nggak persiapan, berarti kita tidak mengistimewakan datangnya Ramadan.
Apa dampaknya ahilman? Dampaknya Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, itu saya. Ujungnya Ramadan datang, tiba-tiba jalan, Lebaran, betul apa enggak? Seakan-akan kita bertemu dengan tamu yang bukan istimewa. Coba ahilman mau tanya nih, punten mohon izin, Bunda dengan usia hari ini sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Sudah berapa? Mohon maaf, kalau Bunda mulai puasa misalnya di usia 10 tahun misalnya, berarti kalau Bunda sekarang usianya 50 tahun, berarti sudah berapa kali bertemu Ramadan? 40 kali. 40 kali, 40 tahun bertemu Ramadan. Kalau usia Bunda 60, berarti sudah 50. Kalau usia kita 40, berarti sudah 30. Pertanyaannya, berpuluh-puluh tahun bertemu Ramadan, sudahkah kita merasa mendapatkan istimewa ketika bertemu Ramadan? Jangan-jangan Bunda hanya sibuk nyiapkan daging ke sahur pertama, betul? Apa nama bahasanya teh? Munggahan kalau orang Bogor, benar? Akhir Ramadan bukan sibuk dengan iktikaf, tapi sibuk dengan apa? Tawaf di mall masing-masing. Kuliling. Ramadannya beres, Lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Kabeh minjem apa ngucapin Lebaran, nu lucu ngucapin Lebarannya teh kopas. Andai tangan tak bisa berjabat, andai mulut tak bisa bergerak, Bunda balas stroke kali. Ujungnya kehanap ditulis nama ibu teh Ceida. Ari eta ditulis dihanap Lilis dan keluarga. Eta teh berarti copy pas. Ujungnya hanya ritual begitu saja. Kalau ditanya, kenapa kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan Ramadan? Boleh jadi jawabannya karena kita tidak mempersiapkan bekal bertemu Ramadan. Maka ulama kita bilang begini, Rajab itu bulan menanam, betul? Sya'ban itu bulan menyiram, dan Ramadan bulan panen, betul nggak? Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Bagaimana mungkin Bunda bisa panen kalau Bunda nggak nyiram, kalau Bunda nggak? Jelas? Rajab sudah lewat. Ustadz, apakah masih ada waktu untuk Bunda dan Teteh menyiapkan bekal? Masih ada. Kita masih ketemu Sya'ban hari ini. Ketemu Sya'ban, apalagi sekarang sudah mau masuk nisfu Sya'ban sebentar lagi. Bunda masuk, kemudian nanam, siram, sampai kemudian nanti bulan Ramadan kita bisa mendapatkan panennya. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti kalau ahilman tanya, menyiapkan bekal untuk bertemu Ramadan itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, ini apa? Tamu istimewa. Ramadan itu sebesar apa istimewanya? Masya Allah. Ketika bulan Ramadan, Allah curahkan rahmat yang besar untuk kita, betul? Ketika bulan Ramadan, Allah siapkan ampunan besar untuk kita. Ketika bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Ketika bulan Ramadan, Allah angkat derajat kita. Bahkan orang yang bertemu Ramadan, kemudian nanti dengan izin Allah ya, kemudian dia wafat pasca Ramadan dan dia serius mengisi dengan Ramadan, maka dirinya mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang wafat dalam keadaan syahid. Insyaallah besar keutamaan Ramadan itu. Dan seterusnya, analoginya seperti Bunda akan ikut lomba, akan ikut olimpiade. Maka seseorang yang juara pasti dia yang persiapan, betul? Pasti dia yang latihan. Nah, ahilman,
apa yang perlu kita siapkan untuk bertemu Ramadan? Setidaknya ada 5 bekal yang harus kita siapkan. Ya, yang pertama bekal iman. Bekal apa? Iman. Yang kedua bekal ilmu. Yang kedua apa? Bekal ilmu. Yang ketiga bekal amal. 1 bekal iman, 2 bekal ilmu, 3 bekal amal, 4 bekal harta, dan yang kelima bekal hati. Oke. 5 bekal ini rincinya nanti akan Ahilman bahas di kajian As-Sakinah hari Selasa di Asofia. Oke. Untuk hari ini kita akan fokus poin yang kelima tentang bekal hati bertemu Ramadan. Oke. Jadi bekal yang 5 tadi nanti kita akan bahas di Selasa pekan depan di kajian As-Sakinah di Masjid As-Sofia. Hari ini kita akan bahas bekal yang apa? Yang kelima. Bekal apa? Bekal hati. Tenang. Rek mana sih Ahilman? Rek balik sini lain ini mah. Pembahasannya biar rinci. Coba ulangi. 5 bekal untuk bertemu Ramadan. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal, 4 harta, 5 hati. Hari ini kita bahas yang mana? Bekal hati. Kenapa harus hati yang kita bahas? Karena hati itu indikator kebaikan dan keburukan seseorang. Hatinya baik, semuanya baik. Hatinya buruk, semuanya buruk. Apa kata Nabi SAW? Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, hati. Jadi kalau bunda mau lihat seseorang, lihat bagaimana hatinya. Nah sekarang bunda nanya, kumaha cara melihat orang hatinya? Kan gak kelihatan. Kata Imam Al-Ghazali, etalase hati itu ada pada lisan dan pikiran dan perbuatannya. Jadi kalau bunda mau lihat orang hatinya baik atau enggak, lihat aja bicaranya. Betul? Lihat apa? Bicaranya. Misalnya ya, contoh Ceid. Oh, ada ya. Misalnya ya. Misalnya bunda teh ngobrol sama tetangga bunda, namanya Cetuti. Cetuti teh bilang ke bunda, ngomongin tetangga lainnya, namanya siapa? Ceida. Apa cek Cetuti teh? Cetuti ngomong sama temennya Celilis tentang Ceida. Berarti ada 3 nih, Cetuti, Celilis, Ceida. Cetuti, Celilis, Ceida. Cetuti ngomongin siapa? Ceida. Ke siapa? Ke Celilis. Kieu omongan anak. Tebak. Menurut bunda, ia Celilis hatinya baik atau tidak? Cek Cetuti teh kieu. Celilis apa henteu? Naon? Ceida boga mobil anyar. Kata siapa itu? Cetuti. Celilis begini jawabannya. Hah? Ceida mobil baru? Dari mana? Kan dia mah atau apa kerjaannya juga? Pasti babi ngepet ini. Sok. Eta Celilis hatinya baik atau buruk? Kenapa bunda bisa lihat itu hatinya buruk? Karena lisannya, betul? Ceida di mana coba? Kan suaminya juga sama kerjanya bareng sama suami saya. Di mana beli mobil? Palingan eta mah menang korupsi.
lamun teu ge menang warisan eta ge sambil ngikut adik kakaknya diselip ku si Ceuida mah emang biasa si eta mah kitu. Eta Cililis hatinya baik atau buruk? Baik atau buruk? Kenapa? Lisannya. Betul gak? Bunda kalau lihat orang, lihat aja lisannya. Sekarang kalau begini, ucapan Cililis, hah? Masya Allah, Ceuida mobilnya baru. Alhamdulillah atuh, mudah-mudahan kita ketularan ya, punya mobil baru. Dah wajar Ceuida mah memang suami lagi soleh, can azan ge ngesolet, jadi soleh pisan. Komo Ceuida mah pengajian datang ke masjid, duduk di masjid. Ini mah contoh ya, contoh. Eta Cililis hatinya baik atau buruk? Baik. Jadi kalau orang mau dilihat hatinya baik atau buruk, lihat etalasinya pada apa? Pada lisan. Jadi hati itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Hati tenang, penting tidak? Penting. Bunda, mohon maaf ya, punya masalah. Apa yang Bunda inginkan pertama kali? Bunda punya masalah. Apa yang Bunda inginkan pertama kali ketika Bunda punya masalah? Mungkin kita pengennya solusi, betul? Padahal mohon maaf, tanda sayang pertama yang Allah berikan kepada orang beriman yang sedang punya persoalan saat Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau Bunda punya masalah nih, punya persoalan, kemudian Bunda minta sama Allah, mungkin solusinya belum datang, mungkin solusinya belum ada, tapi Bunda diberikan ketenangan. Allahu Akbar. Itu bukti sayangnya Allah sama kita. Kenapa? Kadang-kadang dari masalah itu yang dibutuhkan bukan solusinya, tapi hikmah dan pelajaran di balik masalah itu. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup apa bedanya? Kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu baru ujian, tapi kalau dalam hidup dikasih ujiannya dulu baru kemudian pelajaran. Kadang kita suka pengen cepet-cepet kan, ya Allah angkat masalah saya, ya Allah hilangkan masalah saya, boleh. Tapi kalau Bunda belum dapat hikmahnya, sayang. Makanya sering bilang ya, kalau Bunda lagi sakit, puncak kesuksesan pertama dari orang yang sakit itu bukan kesembuhan, tapi apa? Saat Allah ampuni dosanya dan menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Itu poinnya. Jadi kalau Bunda yang misalnya sakit minta sembuh, sayang. Kalau cepat ya, kalau kita belum dapat hikmah. Maka satu kali Nabi Daud alaihissalam, kan beliau sakit kan, kemudian diminta sama istrinya, engkau minta dong sama Tuhanmu, engkau kan seorang nabi, engkau kan bisa minta disembuhkan. Apa jawaban Nabi Daud ketika itu? Aku dikasih sehat lama sekali, masa aku dikasih sakit ini aja ngeluh? Masa aku minta segera sembuh? Padahal boleh jadi aku belum bisa mendapatkan hikmah di balik itu. Jelas atau tidak? Sama, kalau Bunda ada masalah sama suami misalnya, halo Ustadz, suami saya nguji saya. Iya, terus kudu kumaha? Bunda jangan langsung menyimpulkan, ya Allah, mangga ya Allah, canaknya suami saya mesti kuat ya Allah. Mungkin kalau bahasa gampangnya begini, kamu berapa tahun bareng suami itu enak-enak aja, fine-fine aja, baik-baik saja, masa diuji 1-2 langsung ngeluh? Betul apa enggak? Puncak tertinggi dari sebuah masalah bukan solusi, tapi apa? Saat kita diampuni dosanya dan bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang Bunda, teteh sayang, ada masalah, yang kita butuhkan pertama kali apa? Allah berikan ketenangan di hati kita. Tenang. Itu tuh mahal banget. Masalah besar Bunda tenang jadi kecil. Betul apa enggak? Masalah kecil
tapi kita nggak tenang, jadi besar. Makanya mohon maaf, kalau bunda lagi marah, apa yang perlu bunda lakukan pertama kali? Bunda istighfar, ambil air wudhu, betul? Kemudian apa? Kalau sudah gerakan, bunda dudukkan, diam dulu. Kadang banyak di antara kita yang langsung menyimpulkan sesuatu padahal belum tahu apa hikmah di balik sesuatu itu. Contoh, bunda baca WA suami kita, ada WA Lydia misalnya, ini contoh Lydia, ini contoh, ini mah bunda tuh langsung curiga wae kan, eta saha eta. Udah bunda ambil handphone suami, dibalangkeun. Suami keluar kamar nanya, handphone mana ya? Apa jawaban bunda? Handphone. Bunda nanya sama suami, ayah maaf ya, apa? Bunda buang handphonenya. Kunaon? Ternyata ayah teh sok WA-an jeung nu lain. Jeung saha? Eta saha Lydia Danir. Misalnya gitu merenannya. Eta saha? Panjang. Apa kata suami? Ya Allah bun, eta teh nama sales mobil. Buat apa nama sales mobil? Kan kemarin teh bunda ulang tahun, ayah teh pengen ngasih surprise ke bunda. Kan sekarang mah bunda teh kemana-mana pakai Honda Vario, ayah pengen ganti Honda Brio. Eta teh lagi tawar menawar buat bunda. Coba bunda digitukan, nyesel tawan tuh. Cek suami teh, mana can lunas cicilan HP teh, mana dibuang di kumane. Tuh, jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu kenyataan yang sesungguhnya. Betul? Catat status hari Senin ya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu padahal kita belum tahu apa kenyataan yang sesungguhnya. Betul? Ada waktu untuk diam sejenak, ada waktu untuk rehat sejenak, dan itu butuh apa? Ketenangan. Betul? Makanya mohon maaf, ketika nanti bunda kembali kepada Allah, siapa yang akan dipanggil oleh Allah sehingga masuk ke dalam surga? Ya ayyatuhan nafsul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi. Bismillah, aman. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Gimana, aman? Lanjut apa enggak?
buah bosan. Tenang bunda, tenang. Dah ini mah pasti terjadi ya. Allah sudah menakdirkan menipasnya. Karena bahas ketenangannya, tiba-tiba ayah gempa. Alhamdulillah. Tenang insyaallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Jadi yang akan dipanggil oleh Allah adalah dia yang punya jiwa yang tenang, hati yang tenang. Berarti hati tenang itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Nah, maka sok tulis. Ada 5 bekal hati yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bekalnya adalah berdoa. Apa yang pertama? Berdoa. Yang bisa menyampaikan kita dengan bulan suci Ramadan siapa? Allah. Betul? Mohon maaf, kita tidak pernah ada yang tahu tentang umur. Betul? Ada tidak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini sudah tidak ada? Ada atau tidak? Ada. Ada yang orang mungkin mohon maaf, sebulan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya masih bersama dengan kita, tapi pas bertemu Ramadan nggak ketemu usianya. Ada? Maka kita pun juga tidak pernah tahu apakah akan sampai bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka apa yang perlu dikuatkan? Doa. Doa agar kita minta bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa doanya? Pertama, bunda bisa baca doa yang sering kita bacakan dari mulai bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Betul? Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Silakan bunda baca doa itu. Atau doa yang suka dibacakan oleh para sahabat. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ulangi ya, satu kali lagi. Ini doa yang harus kita bacakan, diperbanyak, khususnya di bulan Sya'ban. Kalau tadi kan di bulan Rajab ya, sudah mulai kita bacakan. Ini khusus di bulan Sya'ban. Allahumma, coba ahilman sekali, bunda sekali boleh. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, salimni, selamatkan aku, ila Ramadan, sampai aku bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim Ramadana, dan selamatkan Ramadan li untukku, watasalamhu, dan selamatkan aku di dalamnya, minni, dariku ini, mutaqabbala, doaku engkau kabulkan ya Allah. Gitu. Jadi bunda bacakan doa yang tadi. Jelas kira-kira? Jelas? Jadi bekal pertama, naon ieu teh? Kepanasan biar pakai ini. Tah kitu atuh. Luka dua, udah belum yang pertama? Udah ya. Yang kedua, bekal hati
yang bisa kita hadirkan adalah bertaubat. Bertaubat. Lamun di dia karunya teh sisil teh, kalau di sini kasihan yang sebelah kiri nggak kelihatan glowingnya Hilman, ngapain akan ke dia tajid nggak kelihatan kan ya? Iya. Yang kedua apa? Bertaubat. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua bertaubat. Maksudnya apa Hilman? Mulai bulan Sa'ban ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda,